Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sari dengan NIM 12070300031, mahasiswa jurusan Fisika semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian penerapan KVL atau Kirchhoff Voltage Law pada rangkaian lampu tidur arus AC untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS PhD. Berikut video simulasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi rangkaian lampu tidur otomatis menggunakan lampu AC yang merupakan penerapan dari konsep KVL atau Kirchhoff Voltage Law dengan menggunakan simulator website Tinkercad. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu login dengan akun email. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa menggunakan website Tinkercad-nya. Nah, kemudian yang pertama-tama itu kita siapkan komponen-komponen utamanya. Nah, yang paling penting pada rangkaian ini yaitu breadboard. Kita menggunakan breadboard yang mini seperti ini untuk tempat meletakkan komponen-komponen yang lain. Nah, kemudian kita pasang baterai 9 volt. Kita putar seperti ini. Kita pasang di sini. Nah, kemudian kita pasang komponen yang paling utama dan yang paling penting itu adalah sensor cahaya atau LDR. Kalau di Tinkercad ini disebut dengan fotoresistor. Kita pasang di bagian Nah, kemudian kita pasang sebuah resistor yang disusun seri dengan sensor LDR. Kita putar dulu resistornya. Kita taruh di sini dan kita atur resistornya sebesar 20 kilo ohm. Kemudian kita pasang transistor. Transistor yang digunakan pada rangkaian ini yaitu transistor tipe NPN. Kita pasang di sebelah sini. Nah, kemudian kita cari komponen yang tadi sudah kita pelajari yaitu penghubung antara dua suplai yang berbeda atau disebut dengan relay. Nah, relaynya di sini seperti ini. Kita pasang di sini. Kita putar. Nah, kalau relay yang digunakan ini sedikit berbeda dengan relay yang udah tadi dijelaskan. Nah, kalau yang tadi dijelaskan secara teori itu relaynya itu punya 5 pin. Nah, sedangkan kalau di Tinkercad ini relaynya itu ada 6 pin. Tapi sebenarnya si 2 pinnya ini itu adalah si COM. Jadi satu pin yang dibuat dengan 2 titik. Sebenarnya sama aja. Nah, kemudian kita pasang komponen berikutnya yaitu function generator sebagai sumber listrik AC. Kita pasang di sebelah sini dan kita atur amplitudenya, amplitudo tegangannya sekitar 220 volt. Kemudian frekuensinya sebesar 60 Hz dan fungsinya itu sinusoidal atau di sini sine. Nah, kemudian kita pasang lampu AC-nya atau di Tinkercad ini namanya light bulb. Kita pasang di sini. Nah, setelah seperti ini semua komponen itu sudah ada. Jadi
kita tinggal wiring atau menghubungkan antara titik-titik rangkaiannya dengan menggunakan kabel. Nah, yang pertama itu kita menghubungkan pin atau kaki kolektor di transistor dan pin resistor 20 kilo ohm hubungkan dengan VCC atau kabel berwarna merah. Karena dia VCC jadi kita beri warna merah. Nah, kemudian hubungkan sumber tegangan DC VCC 9 volt ini pada jalur VCC yang merah. Kita hubungkan sumber DC-nya ini. Ke sini. Nah, maka kalau sudah seperti ini, si transistornya ini sudah terhubung dengan VCC. Begitu juga si resistornya ini sudah terhubung juga ke VCC. Nah, lalu di antara resistor 20 kilo ohm ini dan fotoresistor LDR kita sambungkan ke kaki basis atau kaki tengah dari resistor. Kita sambungkan dulu. Kita beri warna hijau. Kita sambungkan ke kaki basis pada transistor. Seperti ini. Nah, kemudian dari kaki yang lainnya dari fotoresistor ini kita hubungkan ground. Kita beri warna hitam. Nah, kemudian si output dari transistor ini yaitu emitor dihubungkan dengan coil 1 ataupun coil 2. Jadi coil 1 kalau di sini itu di terminal 5, sedangkan coil 2-nya itu di terminal 8. Jadi bebas mau yang mana aja, mau coil 1 atau coil 2 itu bebas. Nah, misalnya kita hubungkan si emitter ini, kita hubungkan emitter pada coil 2 di terminal 5. Kita beri warna hijau. Nah, si coil 2-nya ini atau si kalau di sini itu terminal 8, kita hubungkan dengan ground. Kita hubungkan ke sini. Kita beri warna hitam karena dia merupakan ground. Nah, kemudian kita hubungkan si ground dari baterai atau kutub negatif baterai ini dengan ground LDR dan ground dari relay. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, coil 1 dan coil 2 itu sudah terhubung. Coil 1-nya ini terhubung dengan kaki emitor dan coil 2-nya ini terhubung dengan ground. Nah, kemudian kita hubungkan NO atau normal open. Nah, di sini normal open-nya ada di terminal 6. Jadi kita hubungkan dari sumber AC, pilih yang mana aja dari sini. Misalnya kita hubungkan kutub positif atau yang merah ini ke NO, ke terminal 6.
beri warna hijau. Nah, kemudian kita hubungkan kutub yang lainnya dari sumber AC ini dengan salah satu kaki dari lampu. Jadi kita hubungkan ke sini nanti. Kita hubungkan dengan salah satu kaki dari lampu. Nah, seperti ini. Nah, untuk kaki lampu yang lainnya, yang ini kita hubungkan dengan COM pada relay. Nah, pada relay ini, COM-nya ini ada di terminal 1 sama ada di terminal 12. Jadi pilih salah satu yang mana aja. Salah satu kaki lampunya kita hubungkan ke COM. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada yang lupa, harusnya kita hubungkan supaya terhubung dengan ground. Kita beri warna hitam karena dia merupakan ground. Nah, jika sudah seperti ini, maka si komponen seluruhnya itu sudah terhubung. Nah, setelah terhubung, maka kita dapat melakukan pengujian. Nah, kita dapat mengujinya dengan mengklik Start Simulation seperti biasa. Nah, kita dapat cek kondisi cahaya pada sensor LDR. Nah, di sini diketahui ya bahwa pada saat kondisi cahaya pada sensor itu gelap, maka lampu AC di sini akan menyala dengan warna kuning seperti ini, artinya dia menyala ya. Nah, kemudian pada saat kita mengubah kondisi sensor cahaya menjadi terang seperti ini, maka si lampu dari AC ini akan padam dengan mencirikan lampunya itu berwarna putih. Seperti ini simulasinya. Pada saat gelap, maka si lampu arus AC-nya akan menyala, sedangkan pada saat terang, lampu arus AC-nya akan padam. Prinsip kerjanya itu, jadi pada saat si kondisi lingkungan ini gelap, maka RLDR di sini itu akan sangat tinggi atau hambatan resistansinya itu sangat tinggi, sehingga arus yang mengalir dari VCC kemudian masuk ke resistor 20 kilo ohm, kemudian masuk ke titik percabangan. Nah, di sini ada pilihan arus, apa akan melewati LDR atau melewati kaki basis. Nah, pada saat kondisi gelap ini, karena di LDR ini hambatannya tinggi, maka arus yang bintar itu dia akan masuk ke bawah, jadi arusnya itu kecil, sedangkan yang masuk ke kaki basis ini arusnya itu besar. Jadi karena si basis ini dialiri arus listrik, maka transistor ini akan aktif, sehingga ketika aktif itu akan mengalirkan arus listrik dari kolektor ke emitor, yaitu dari VCC yang tujuannya ke ground, sehingga pada saat gelap si arus listrik ini mengalir ke coil 1, ke coil 2, dan akhirnya ke ground. Nah, pada saat si coil ini dialiri arus listrik, maka si COM ini akan terhubung dengan NO atau normal open, sehingga COM dan NO akan terhubung. Maka si arus listrik ini akan membentuk loop, sehingga lampu AC di sini akan menyala. Nah, sedangkan sebaliknya pada saat kondisi terang, maka hambatan atau resistansi pada RLDR ini akan rendah. Jadi si arus akan mengalir melalui resistansi 20 kilo ohm. Nah, kemudian di sini ada titik percabangan. Nah, pada saat terang, karena resistansinya atau hambatan LDR kecil, sehingga arus pintar itu akan mengalir melalui LDR. Nah, maka arus yang mengalir ke arah basis ini, arusnya itu kecil. Karena basisnya dialiri arus yang kecil, maka si transistor ini tidak aktif, sehingga tidak dapat mengaliri arus listrik dari kolektor ke emitor, sehingga tidak ada arus listrik dari coil 1 ke coil 2. Nah, yang menyebabkan pada kondisi normal atau ketika tidak ada arus, maka si COM ini akan terhubung dengan
NC atau normal close. Pada saat kom terhubung dengan normal close atau NC, maka arus listrik dari PLN ini kondisinya itu terbuka sampai NO. Tetapi si NO-nya ini, normal open-nya ini tidak tersambung ke kom, sehingga terputus arusnya, sehingga si lampu AC-nya ini akan padam atau tidak menyala. Jadi intinya kalau pada saat kondisi gelap seperti ini, maka si lampu arus AC akan menyala, dan pada saat kondisi terang, maka lampu arus AC ini akan mati. Demikian simulasi rangkaian pada lampu tidur arus AC untuk penerapan konsep KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.